Shalom teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya hari ini kita akan mendapatkan kebahagiaan dan sukacita surgawi. Oleh sebab itu, mari kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, betapa hebat. Berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur kepada Engkau atas kasih dan berkat yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini, Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan melaksanakan ibadah kami, kiranya Kau memberkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Biarlah kuasa-Mu, Tuhan, selalu melimpah atas kami dan menyertai kami. Inilah doa yang kami sampaikan kepada Engkau, Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan, dan mari kita renungkan dan kita angkat pujian dengan kesungguhan hati kita dengan judul "Dengan Apa Akan Kubalas". Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Mari kita angkat lagi dari awal. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu
kepada hamba. Shalom adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bersyukur pada malam ini atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita dapat beribadah pada Tuhan. Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita membaca Alkitab di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja ini perbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sikam yang ditipang angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Dari firman Tuhan yang kita sudah baca pada malam ini, kita akan belajar dari tema yang mengatakan hidup yang berhasil, atau boleh dikatakan keberhasilan. Sebelum kita lebih lanjut dari renungan ini, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas kasih setiamu dalam kehidupan ini. Engkau Allah yang baik, Allah yang sentiasa menyertai. Kami bersyukur ya Tuhan, pada malam ini ada waktu firman Tuhan bagi kami untuk kami renungkan, untuk kami baca, dan biarlah firman ini menguatkan, meneguhkan kami, menjadi tunjuk dalam kehidupan kami, menjalani kehidupan ini. Kami serahkan waktu di tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang berhasil, tentu kita semua mau berhasil dalam kehidupan kita. Apalagi adik-adik yang dalam pendidikan, ada yang rindu atau cita-cita berhasil dalam pendidikannya. Ada yang masuk ke jenjang lebih tinggi, dari TK ke SD, dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA. Bahkan ada yang sudah lulus dari SMA mau lanjut ke perguruan tinggi. Nah, ada yang dikasih Yesus Kristus, ada yang naik kelas juga dari SMP, dari kelas 7 ke kelas 8 dan begitu seterusnya. Semua pasti mempunyai kerinduan untuk berhasil dalam kehidupan. Nah, firman Tuhan yang kita renungkan pada malam ini, berdasarkan nas kita ini, kita tidak akan berbicara tentang berhasil dari pendidikan, tetapi kita berbicara tentang bagaimana kita berhasil dalam kehidupan senang itu. Keberhasilan di sini, hidup dalam keberhasilan ini adalah berhasil dari kehidupan kesenangan dalam menjalani hidup ini. Karena kita sudah percaya pada Yesus Kristus dari sejak kecil, dari sejak dini, atau kita yang belum percaya atau yang sudah percaya dari remaja ini, tentu mau berhasil dalam kehidupan Kristen. Dan begitu juga sebenarnya dalam dunia sekuler atau dunia pendidikan, usaha. Nah, Mazmur yang sudah saya baca untuk kita pada malam ini, kitab ini diawali dengan sebuah, boleh dikatakan, seruan yang kuat, sebuah seruan yang kuat, bahwa untuk mencapai kebahagiaan, dikatakan berbahagialah. Dalam ayat 1 kita melihat berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, kalau kita berbicara tentang hal ini, bahwa betapa bahagianya orang yang mengikuti rencana Tuhan dalam kehidupan. Betapa bahagianya orang yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, pemazmur mengawali kitab ini dengan memberikan penekanan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa hidup itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan mengikuti menurut nasihat orang fasik, jangan berdiri di jalan orang berdosa, jangan duduk di kumpulan pencemooh.
Di sini ada kata kerja yang menjelaskan bahwa berdiri dan duduk melukiskan langkah kehidupan orang fasik, orang yang tidak berkenan kepada Tuhan, orang yang tidak hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hindari itu dalam kehidupan. Harus hindari itu dalam kehidupan, dan kita harus menerima kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat, dan apa yang harus kita kerjakan untuk hidup dalam keberhasilan, atau hidup berhasil yang berhasil, hidup Kristen yang berhasil, atau hidup dalam keberhasilan kita. Yang harus kita lakukan, mari kita merenungkan ayat yang ketiga. Dikatakan bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini menggambarkan tentang kehidupan kekristenan orang yang mau berhasil. Dia ibaratkan seperti pohon, dikatakan, yang ditanam di aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuat berhasil. Nah, orang yang telah melakukan kehendak Tuhan, yang pertama adalah orang yang hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dia akan berhasil dari kehidupan Kristen. Apa kehendak Tuhan? Apa kebenaran Tuhan? Yaitu hidup berdasarkan firman Tuhan. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kesukaannya Taurat Tuhan atau firman Tuhan, dan merenungkannya, serta ini melanjutkan dan melakukannya dalam kehidupan. Kita membaca dan merenungkannya, melakukannya dalam kehidupan kita, mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Apa yang kita renungkan, apa yang kita baca dalam firman Tuhan, maka itulah dasar pertama kita harus untuk memperoleh keberhasilan dalam kehidupan kekristenan kita. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita berhasil dalam kehidupan kekristenan sebagai anak-anak remaja untuk menjadi dewasa dalam Tuhan? Yang kedua adalah hidup dalam kebenaran. Ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini menunjukkan bahwa kita harus hidup dalam kebenaran, hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan, hidup benar, hidup layak di hadapan Tuhan. Pemazmur menyatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berarti berbahagialah orang yang tidak menerima prinsip-prinsip orang fasik, orang yang berdosa. Berbahagialah orang yang tidak terlibat dalam praktekan perbuatan-perbuatan orang yang tidak mengenal Tuhan atau hidup dalam dosa. Dan berbahagialah orang yang tidak berjalan, dikatakan, atau duduk dalam kumpulan pencemooh, berjalan dalam hidup orang berdosa. Jadi ada yang dikasih Tuhan, perbuatan dan kelakuan kita dalam masa remaja ini, dan apa yang kita kerjakan, seharusnya hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Jangan mengikuti keinginan hati, jangan ikuti keinginan daging kita. Sebab apa yang kau lakukan pada saat ini akan menentukan keadaan hidup ke depan, keberhasilanmu dalam Tuhan dan dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, marilah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita berhasil dalam kehidupan kekristenan? Yaitu hidup selalu memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan berarti kita mengagungkan Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam kehidupan ini. Segala gerak-gerik kehidupan kita, perbuatan kita, sikap kita, sayangnya memuliakan Tuhan. Melakukan hal yang terpuji, karena memuliakan Tuhan adalah hal yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, marilah kita dalam menjalani kehidupan Kristen itu memuliakan Tuhan selalu dalam hidup ini, mengagungkan Tuhan,
Mari kita pikirkan apa yang kita lakukan, apakah sesuai dengan kebenaran Tuhan. Mari kita lakukan dengan kehendak Tuhan, apakah ini layak di hadapan Tuhan. Mengapa kita harus melakukan semua ini? Mengapa kita harus hidup dalam kebenaran? Mengapa kita harus hidup melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sesuai dengan Taurat Tuhan? Mengapa kita harus hidup memuliakan Tuhan? Karena hidup kekristenan itu harus menjadi berkat bagi orang yang di sekitar. Harus menjadi buah, dikatakan dalam ayat 3, yang menghasilkan buah pada musimnya. Memberi contoh bagi kita untuk menjadi berkat bagi orang yang di sekitar. Ini adalah gambaran orang Kristen untuk senantiasa melekat pada firman Tuhan dan senantiasa merenungkan firman Tuhan untuk menjadi berkat, suatu kehidupan yang berdampak, menjadi berkat bagi orang lain. Karena Tuhan menghendaki yang menghasilkan buah, artinya hidup menjadi berkat dan hidup yang disenangi oleh orang lain, yaitu hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah kita dalam menjalani hidup kita mulai dari sejak muda ini bersandar penuh pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Karena tanpa hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan, kita tidak akan berhasil dalam hidup kekristenan. Jadi kalau firman Tuhan berita dan terang dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan adalah penuntun hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu. Renungan firman Tuhan yang kami dengar bersama dan teruskan. Biarlah firman ini menguatkan, meneguhkan kami dalam menjalani hidup kekristenan kami. Kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan dari sejak remaja, biarlah kami tetap kuat teguh dalam firman, bersandar penuh pada hidup dalam kebenaran dan hidup memuliakan Tuhan. Dan Kau memberkati remaja dan kehidupan mereka Tuhan, dalam pendidikan mereka, dalam kehidupan mereka, dalam mereka bergaul, dalam mereka hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga mereka dapat menjadi orang Kristen yang berhasil dalam kehidupan ini, menghasilkan buah, menjadi berkat bagi orang di sekitar, baik dalam keluarga, dalam pendidikan, dimanapun mereka berada. Berkatilah anak-anak kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan atas firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Saya tahu bahwa kasih Tuhan selalu yang terbaik buat kita, dan saya yakin kemenangan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan kuasa-Mu selalu melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sekarang kami telah mengakhiri ibadah kami. Biarlah kuasa-Mu Tuhan, penyertaan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu Tuhan Kau selalu berikan yang terbaik buat kami, dan kami tahu kemenangan akan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa yang kami sampaikan kepada Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Ibadah kita selesai dan shalom.